Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan beserta Bapak rombongan pengajian Al-Hijrah Masjid Syuhada Yogyakarta. Alhamdulillah tidak ada kata yang dapat mewakili perasaan kami pada hari ini selain kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dari Allah lah silaturahim di antara kita yang walaupun batas dari jarak dan waktu. Gunung Kidul itu kalau dulu deket, kayak sekarang karena sudah perkembangan luar biasa, jalan rame, jadi kelihatan seperti jauh. Nah, alhamdulillah setelah sekian lama, Al-Hadid berdiri tanggal 1 Juni 2007, sekarang sudah 2004, berarti sudah sekitar 17 tahun, Bunda. Ya? Oh iya, jadi alhamdulillah sekarang 2024 ya. Kamu bilang berapa tadi? Iya, Masya Allah. Jadi sudah 17 tahun kami ada di Gunung Kidul, dan ini tentu sudah melewati berbagai macam fase, termasuk fase yang paling berat sebetulnya dari awal kami berdiri adalah pasca COVID kemarin, Bunda. Jadi alhamdulillah saat ini kami memang mencoba untuk bangkit kembali. Ya, jadi seketika COVID itu betul-betul ujiannya luar biasa. Termasuk yang paling berat adalah ujian masalah keuangan. Sebab jujur, Al-Hadid ini kan dari awal mengadopsi prinsip tidak berbayar. Semua santri-santri di sini tidak yang bayar semua. Tapi kita pilih khusus untuk mu'alaf dan yatim saja yang tidak bayar itu. Dan delala kok ya semuanya kebetulan susah-susah baru kena Hadid kan itu. Sehingga dulu sebelum COVID kita ada 200 santri yang mampu kita urus. Ketika COVID kemarin banyak yang harus pulang ke rumah karena situasi dan kondisi waktu itu ya, PPKM dan lain sebagainya. Banyak orang tua yang khawatir anaknya di pesantren dan lain sebagainya, sehingga kemudian ya tinggal tersisa 75 orang yang ada di sini sekarang ini. Sehingga kemudian kami mengukur kemampuan kami juga saat ini masih belum seperti yang dulu. Kalau dulu saya dari jadwal saya ceramah saja mungkin insya Allah bisa untuk menutup operasional pondok. Namun setelah COVID ini ya sudah jarang ya, karena waktu COVID sudah tidak ada aktivitasnya keluar sehingga sekarang tidak ada lagi ya. Kalau dulu saya keliling-keliling ke Indonesia gitu ya, ada yang diundang ceramah ke perusahaan segala macam, sekarang banyak anggurnya. Tapi ada hikmahnya, alhamdulillah saya lebih fokus ke pesantren. Jadi itu saya nikmati dan ini menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda sekalian yang kami muliakan, barangkali saya cerita sedikit tentang perkembangan Al-Hadid karena seperti yang tadi sudah disampaikan Bunda Marianto, juga Ibu Yuyun yang sudah komunikasi dengan kami beberapa waktu yang lalu, bahwa memang jenengan bukan orang baru kemarin ya. Ternyata Masya Allah kabar mengejutkan, Ibu Johansyah, Ibu Agustina Johansyah juga ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Tentu ini menandakan bahwa antara Al-Hijrah Syuhada dengan Al-Hadid memang ya saudara lama gitu ya. Sehingga beliau sesepuh dari mungkin Al-Hijrah juga, Bu Agustina Johansyah, yang dulu juga sangat dekat dengan Al-Hadid ya. Alhamdulillah amal jariahnya juga sudah banyak di sini. Ya, insya Allah ini akan menjadi kebaikan untuk beliau di akhirat kelak ya. Dan tentu saya tadi kaget ternyata sudah setahun beliau meninggal dan kami baru tahu.
Maka sama-sama kita bacakan Kitab Suratul Fatihah. Semoga Ibu Agustina Johansyah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, mengalir terus ya amal beliau selama beliau berinvestasi di akhirat ini dari awal, dan insya Allah peninggalan beliau tidak akan sia-sia, tetapi akan mengalir menjadi amal jariah untuk beliau di akhirat nanti. Sama-sama kita baca kitab suratul Fatihah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, khususon Ibunda Agustina Johansyah, ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin ya Allah ya Rahman Rahim, amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat, khususon almarhumah Ibu Agustina Johansyah, ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kuburaha rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburaha rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburaha rawdatan min riyadil jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, titip salam kami untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak tercinta beliau. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada almarhumah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 17 tahun ini Al-Hadid masih istiqomah fokus kepada tujuan dakwahnya. Yang pertama, kita fokus ke pembinaan mu'alaf ya, karena memang ibu-ibu tahu background saya sendiri juga dulunya mu'alaf gitu ya. Jadi kita saat ini kita bekerja sama setelah Covid itu dengan ini ada yang namanya Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT. Ini pusatnya di Surabaya. Kebetulan saya juga ikut menjadi pengurusnya di sana. Nah, ini fokus ke pembinaan mu'alaf seluruh Indonesia. Jadi kalau Al-Hadid lokal Gunung Kidul, kalau yang YPM atau HIT ini itu lebih kepada yang nasionalnya. Jadi kita mengurus mu'alaf berbagai macam berbagai macam orang lah ya. Dan alhamdulillah salah satunya mu'alaf yang terbaru, teranyar, yang masih anget ya, yang sedang kami bina di sini ada namanya Mas Julius. Mana Julius? Ya, berdiri Juliusnya ini. Ini nama muslimnya Abdullah Julius Safar namanya. Ini Cina Medan ya, tapi besar di Jakarta. Duduk Julius. Ini masuk Islamnya bulan September kemarin. Ya, tanggal 25 September 2023. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam sebulan, kemudian direkomendasikan ke sini untuk belajar. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Ya, sekarang sedang proses lagi supaya ngebutnya, tertinggalannya biar nggak mau kalah. Jadi alhamdulillah kalau ibu pengajian Al-Hijrah, mungkin lebih kepada hijrah imannya ya. Hijrah ngajinya, hijrah kebiasaan hidupnya. Kalau Julius ini hijrah akidahnya. Yang dulunya ikut jalan salib ya, sekarang ikut jalannya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus nih, alhamdulillah. Nah, satu itu, kemudian ada mualaf-mualaf yang lain, ada yang paling sepuh di sini, mualaf yang paling senior itu mana? Aki mana Aki? Oh, tidur ya. Tadi udah di sini ya, tapi karena udah sepuh 84 ya, 84 tahun. Itu Cina juga dari Ketapang, Kabupaten Ketapang, daerah Kalimantan Barat ya, itu pun ya, yang paling sepuh. Itu jadi kita lebih fokus ke pembinaan mu'alaf, alhamdulillah masih berjalan. Kemudian yang kedua kita masih concern di pencegahan
pemurtadan. Alhamdulillah hari ini kabar terbaru dari aktivitas dakwah kami sedang berjuang untuk membeli gereja, Bu. Minta doanya di daerah selatan. Saya belum kasih tahu dulu karena ini masih digodok. Jangan sampai pendetanya tahu yang mau beli Al-Hadid. Kalau nanti tahu nggak jadi. Ya, ini masih masih diproses. Nanti siang mungkin Pak Kiai Hasan, salah satu pengurus kami, akan ke sana ya, tapi sambil menyamar gitu ya, dan nggak kelihatan orang pondok gitu ya. Kita akan coba negosiasi. Kemarin harga yang ditawarkan masih di angka 500 juta. Jadi insya Allah kalau nanti sudah fix deal masuk Ramadan, kita mau pendonasi untuk pembelian gereja itu akan kita rubah menjadi masjid ya. Jadi betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin yang ada di sana. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan rezeki kita umat Islam yang ada di Gunung Kidul, karena memang target kami dari awal dulu datang ke Gunung Kidul kita kepengen beli gereja. Waktu itu orang pada ketawa gitu, tapi ternyata butuh waktu 13 tahun untuk mencari gereja yang dijual. Nah ini alhamdulillah udah kalau bahasa orang Jawa terontong-terontong ya. Sudah ada informasi, sudah kita cari, tinggal kita deal harga sama kepastian prosesnya. Kita sudah minta tolong notaris yang kita kenal, yang Islamnya baik juga untuk bantu kita, dan insya Allah beliau mau bantu. Ibu Endang namanya, dari Kecamatan Semanu. Kebetulan sering kesini juga ikut sedekah Jumat, jadi alhamdulillah Allah kasih jalan ya Bun. Mudah-mudahan nanti kalau jadi rezeki umat Islam yang ada di Gunung Kidul, ya insya Allah gereja itu akan kita upayakan bisa kita beli ya. Dan nanti nah itu kita masih pelajarin ya, makanya mudah-mudahan nanti lingkungan di situ mendukung, sehingga nanti kalau memang itu mau dijadikan masjid ya kita serahkan aja ke masyarakat biar nanti bisa memakmurkan masjid itu. Jadi insya Allah informasinya kita baru sampai ke, mudah-mudahan si pendetanya ini nggak berubah pikiran sehingga dia tetap bisa legowo untuk melepas gereja itu untuk kita. Kemudian kita juga masih aktif mencermati situasi kondisi. Mungkin ibu-ibu entah udah tahu apa belum, misalnya contoh yang menjadi concernnya Al-Hadid ini, Menteri Agama kita yang sekarang Pak Yakut Khalil Qomas ini tahun 2004 ini membuat gebrakan baru yang kalau jadi di ketok palu ini akan bikin heboh. Antara 2024 ini. Antara 2004 ya Mi? 2024 ya. Jadi beliau punya kebijakan baru. Yang pertama, rencananya kantor urusan agama KUA itu ya, jadi bukan cuma menikahkan pasangan yang muslim, tapi juga bisa menikahkan pasangan yang non muslim, termasuk nanti pasangan beda agama juga. Yang kedua, beliau juga punya kebijakan balai nikah di KUA itu bisa digunakan untuk ibadah semua agama. Ya, jadi misalnya kalau orang Kristen ya mau nikah di KUA, ya kan, nah nanti pemberkatannya bisa di balai nikah itu, karena kan itu termasuk ibadatnya orang Kristen ya, sehingga bisa dilakukan di situ, nggak perlu harus ke gereja gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh semua agama. Nah ini tentu dua kebijakan ini kalau bagi saya ya yang berdakwah di bidang kristologi, yang pertama sebetulnya ini menjadi jalan buntu buat orang Kristen. Kenapa? Kalau orang Kristen nikahnya di KUA seperti kita, otomatis mereka harus menerima konsekuensi ada perceraian dalam Kristen. Karena kita kalau nikah di KUA, kalau bercerai pasti di pengadilan agama, udah ada tempatnya, nggih Bu. Ya, walaupun tidak kita inginkan perceraian, tapi kan di Islam ada solusi. Ada pernikahan, ada perceraian. Kalau nikah di KUA, cerai di pengadilan agama. Sementara di Kristen ada pernikahan tapi tidak ada hukum perceraian, karena sesuatu yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sehingga mereka kalau mau bercerai sekarang itu ribet, karena dia harus ke pengadilan umum ya. Kalau yang Katolik harus ke Vatikan sana, nanti baru disidang di pengadilan yang umum, pengadilan negeri biasa. Nah kalau saya bayangin kalau orang Kristen
boleh orang Kristen mungkin melobi Menteri Agama, mereka bisa nikah di KUA, tapi mereka akan menghadapi jalan buntu yang kedua. Nah, sekarang kalau cerai di mana? Kan otomatis harus di pengadilan agama juga, berarti konsekuensinya bukan cuma KUA, pengadilan agama pun bisa mengadili perkara perceraian agama semua, lagi semua agama, bukan cuma yang Muslim kan begitu. Nah, ini akhirnya jadi blunder buat mereka. Sementara di Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Ya. Nah, kejadian ini mengingatkan saya, ceritanya papa saya. Dulu saya ingat ketika awal papa saya jadi Islam, saya punya pertanyaan sama papa saya yang akhirnya sampai beliau meninggal. Kurang lebih 94 kami masuk Islam, 2003 beliau meninggal. Jadi berapa tahun? 2004, 6, 9 ya. 9 tahun jadi Muslim meninggal. Saya urung menanyakan itu karena saya nggak berani. Pertanyaan saya begini, waktu papa jadi pendeta dulu, papa saya ini kawin cerai 3 kali sebelum ketemu sama mama saya. Mama saya ini janda, punya anak 2, ya kan. Jadi saya punya kakak tiri, ya. Kemudian bertemu sama papa saya, nikah, anaknya saya sama adik saya 2. Ya. Nah, pertanyaan saya, kok papa waktu Kristen dulu jadi pendeta tapi kok bercerai sampai 3 kali kan begitu. Nah, waktu dulu saya mau tanyain itu, padahal di Kristen tidak ada ajaran perceraian kan gitu. Cuma saya nggak berani tanya, takut gitu ya, sampai meninggal. Jadi gara-gara kasus Menteri Agama mau bikin kebijakan yang agak, maaf menurut saya nyeleneh gitu ya. Walaupun mohon maaf menurut Presiden ya, beliau Menteri Agama yang paling sukses menjalankan sistem moderasi umat beragama dan meritokrasi ya antar umat beragama. Jadi 2 itu indikatornya. Makanya kemungkinan katanya saya juga dengar-dengar baru informasinya, beliau akan tetap dipertahankan walaupun presidennya ganti ya, karena keberhasilan itu gitu ya. Sehingga saya bilang dalam hati, waduh ini kok rodok nyeleneh gitu ya. Jadi itu ya makanya, tapi Allah itu Masya Allah ya, Allah itu semuanya sudah dikasih masalah tapi ada jalan keluar. Kalau orang Kristen ambil keputusan ini, itu tadi, mereka akan menemui jalan buntu yang akan bertentangan sama ajaran agamanya sendiri. Karena apa? Karena sampai sekarang ya, menurut kesepakatan di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau kalau kita MUI-nya, itu mereka sampai sekarang belum pernah berhasil memutuskan sesuatu yang berhubungan sama perceraian dalam agama Kristen. Nah ini, makanya jadi blunder buat mereka. Nah, alhamdulillah itulah cara Allah menjaga agama kita. Saya ingat dalam Al-Quran kita sering baca ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk umat Islam itu tidak pernah dipaksa, dan Islam itu bukan agama yang memaksakan sesuatu kepada orang lain. Misal contoh begini, Bu. Konsep kalau di Islam orang itu akan diampuni dosanya, ya kan? Kalau dia minta ampun kan gitu ya. Kalau minta ampun Allah akan ampuni sebesar apapun, gitu. Itu kan udah jaminan dari Allah. Kecuali dosa yang namanya syirik, betul ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, karena syirik itu termasuk dosa yang tidak diampuni sama Allah. Tetapi kalaupun dia bertaubat dengan taubatan nasuha, jangankan yang syirik, yang saya dulu yang kafir kafah saja, kan saya ini sering sebut saya ini kafir kafah dulunya, ya kan. Kalau sekarang Muslim menuju kafah, karena saya nggak boleh mengklaim saya udah jadi Islam kafah kan gitu ya. Itu saja diampunin sama Allah dosanya kan. Apalagi yang Muslim syirik taubat nasuha pasti diampuni sama Allah kan gitu ya. Ini kan ajaran taubat dalam Islam ini ajaran yang luar biasa, adil, toleransinya. Kalau bahasa kita tuh Allah tuh demokratis banget ini. Ya, ini ajaran yang paling keren. Dan Allah tidak pernah maksa siapapun untuk taubat sama dia. Kamu mau taubat ya tak ampuni kan ya. Kamu nangis, aku senyum padamu. Kamu taubat sambil berjalan, aku sambil berlari merangkulmu. Kamu lari, aku akan ya secepat kilat ya kan, merangkulmu kan begitu kata Allah. Sementara di Kristen mau mengampuni dosa manusia itu maksa orang, ya dengan konsep apa itu tadi. Kalau mau diampuni, kamu harus percaya dulu sama Yesus mati.
Yesus mati kayu salib, maka dosamu akan diampuni. Jadi untuk mendapatkan pengampunan kita dipaksa untuk percaya sama cerita Tuhan yang menjelma jadi manusia, ya manusia jadi Tuhan bolak-balik seperti itu kan. Sementara buat Allah, la ikraha fiddin, silakan. Demokratis banget Allah. Mau minta ampun, mau berdosa silakan, Allah nggak rugi gitu. Mau kamu taubat ya Allah juga nggak untung, besok masuk neraka semua Allah nggak rugi, masuk surga semua Allah juga nggak untung. Tapi Masya Allah, saya dalam kajian saya selama jadi Islam, saya kalau ingat ampunan Allah pun selalu merinding. Merindingnya gini, termasuk almarhumah Ibu Agustina Johansa. Tidak mungkin seorang muslim itu mati masih membawa dosa. Saya yakin itu. Kalau ya di akhir hayatnya betul-betul dia sempat untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa? Begitu dia minta ampun sama Allah dengan cara sekecil apapun kan ya. Bahkan masih keluar kalimat la ilaha illallah walaupun mungkin nggak keluar dalam bunyinya tapi masih ada pengakuan dalam dirinya tidak ada Tuhan selain Allah, besok di neraka aja masih dicari ya. Ya sama Nabi Muhammad, ini adalah umatku yang masih tauhidnya masih terjaga gitu. Saya pikir rasanya nggak ada orang Islam yang mati itu tidak diampuni sama Allah. Saking begitu besarnya pengampunan Allah untuk hambanya. Tapi sementara kita lihat saudara-saudara Nasrani kita, kenapa sekarang mereka selalu memaksakan? Mereka paksa Menteri Agama untuk menerima konsep mereka. Mereka memaksa ya kan orang pejabat-pejabat tertentu untuk menerima apa yang menjadi pemahaman mereka. Karena memang dari awal mereka sudah memaksakan diri ya. Tuhan manusia dipaksakan jadi Tuhan. Orang dipaksakan suruh mengakui Yesus juru selamat kalau mau masuk surga. Bahkan mohon maaf lebih gila lagi, ya mereka promosi orang biar masuk surga itu sampai bilang di Kristen itu tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga. Kenapa? Karena dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni Tuhan, sudah ditebus. Jadi di Kristen itu tidak ada konsep amal soleh. Dia menyalahkan kita. Ya, kamu jadi Islam kan promosinya gitu. Ngapain jadi Islam kamu susah payah sholat, baca Quran, puasa belum tentu kamu masuk surga kan ya. Itu tuh selalu begitu. Jadi kita disalahkan karena kita ini bukan agama keselamatan. Sementara mereka cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan, diampuni sudah masuk surga. Sepintas mungkin konsep ini menarik, tetapi sebetulnya di balik itu kalau kita mau kaji, ini pemaksaan dalam beragama yang sangat berbeda dengan Islam ketika Allah bilang ditulis loh Bu di Al-Quran itu Allah tuh nggak takut-takut, nggak sembunyiin aja deh biar orang pada mau jadi Islam gitu, enggak. Ditulis di Al-Quran sampai sekarang masih bisa kita baca di surat Al-Baqarah, cuma ayatnya saya lupa jenengan tapi kan tahu ayat itu ya, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Bahkan kita dilarang maksa orang untuk jadi Islam, memaksakan orang supaya mau bersahadat masuk Islam nggak boleh. Nah, saking canggihnya itu begitu. Sementara saya sering bilang sama teman-teman pendeta, di Islam kenapa kita perlu beramal soleh? Bukan perkara masuk surga atau tidak. Allah itu tidak perlu amal soleh kita, bisa kok kita masuk surga. Gimana? Ya, amal soleh kita emang kalau ditimbang sama dosa kita banyak mana mah pede, banyakan amal solehnya kan itu. Allah nggak perlu alasan amal soleh untuk bikin kita masuk surga. Mohon maaf, ada cerita pelacur ngasih makan anjing kehausan aja bisa masuk surga. Ada pembunuh udah matiin 99 orang bisa masuk. Artinya apa? Ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada amal soleh. Tapi kenapa kita perlu amal soleh? Kan saya juga mikir sebagai orang yang waktu itu berusaha jadi muslim yang kafah sampai sekarang, saya mencoba, kalau gitu amal soleh itu fungsinya buat apa? Apakah benar kata orang Kristen supaya masuk surga pakai amal soleh? Ternyata enggak. Saya ketemu di surat, coba nanti, saya mohon maaf Bu, ini apal ayat tapi kadang lupa di mana ayatnya, tapi nanti Bu bisa cek itu. Jadi ada ayat yang Allah bilang begini, faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan sholih.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan gitu. Jadi kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa di antara kalian yang rindu pengen ketemu sama Allah sebagai Robnya, kan gitu ya. Saya dapat ayat ini, saya mikir, emang saya rindu gak ya? Oh iya dong. Oh dulu saya waktu Kristen aja saya bisa ketemu Tuhan, karena ada fotonya kan gitu kan. Ada patungnya kan gitu. Nah kalau sekarang jadi Islam, saya nggak pernah lihat Tuhan saya kayak gimana bentuknya. Saya seperti apa. Makanya Allah kasih ini. Famangkana yarju liqa'a. Liqa'a kan kita sering, ayo liqa yuk kan artinya ketemuan. Makanya orang Arab kalau kalau apa mau udah selesai acara, ilaliko ya, sampai ketemu lagi kan gitu. Jadi siapa yang rindu pengen berjumpa sama Allah katanya, falyamal amalan sholihah, maka berbuatlah amal soleh kan gitu. Oh jadi ternyata amal soleh itu adalah bonus kalau kita pengen ketemu sama Allah. Jadi kalau kita rindu pengen ketemu sama Allah, nggak cukup diampunin dosanya. Kalau diampunin dosa pasti semua orang Islam pasti diampuni sama Allah. Apalagi umat Nabi Muhammad ini kan spesial. Kita kan umat Nabi Muhammad ini umat yang dijamin akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya kan? Karena apa? Besok Nabi Muhammad kan yang pertama kali, manusia yang pertama kali dibangkitkan ya di Yaumul Ba'ats itu, di hari kebangkitan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pertama kali Allah perintahkan malaikat Jibril untuk dibangkitkan adalah Nabi kita. Dan Nabi kita begitu bangkit pertama kali sing digolei siapa? Yang dicari siapa, Bu? Kita umat yang nggak bininya kan. Mana Aisyah, mana Khadijah. Malaikat bini gue dulu ya, suruh bangun kan. Enggak. Yang dicari Nabi adalah umatnya kita dulu, ini yang dicari. Begitu besar kasih sayangnya Allah, begitu besar cintanya Rasulullah pada kita umatnya, kurang apa kita? Ya kan? Pasti gampang kita kalau mau masuk surga perkaranya. Nggak mungkin susah gitu ya. Satu, Allah Maha Pengampun. Dua, kita adalah umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah kasih lagi amal yang spesial. Kalau kamu nggak kalau cuma mau masuk surga doang gampang tuh, udah jelas tiketnya kan. Tapi kalau kamu mau ketemu sama Allah khusus nih, maka perbanyaklah amal soleh. Oh ternyata. Oh kalau gitu saya milih, saya kepengen perbanyak amal soleh dulu gitu ya, supaya apa? Masa masuk surga nggak ketemu sama yang punya. Bunda Yuyun datang ke sini nggak saya temuin, makanya kemarin janjian Ustadz ada ya, insya Allah saya ada. Kan gelo mesti ya. Nah masuk ke surga celingak-celinguk, mana yang punya surga nggak ada kan? Tapi Allah nggak, nanti Allah jual kamu kemarin masuk surga minta cuma masuk surga, nggak kepengen ketemu sama saya kan gitu ya. Ya ini udah tak kabulin kamu masuk surga. Tapi kalau kamu mau masuk surga, mau ketemu sama aku, itu ayatnya ada lagi, baca, perbanyaklah amal soleh. Oh, ternyata amal soleh itu adalah bonus. Kalau kita mau masuk surga, gampang, ya kan? Tapi kalau mau ketemu sama Allah khusus, perbanyak amal soleh. Oh, Masya Allah, begitu luar biasa memang Islam ini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mu'alaf, tidak akan ada penyesalan bagi orang yang dapat hidayah, kemudian memutuskan masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang luar biasa. Ya. Agama yang, apa yang kita cari semua ada dalam Islam ini. Tidak ada yang tidak ada. Gitu, Masya Allah. Jadi itu Bunda, mudah-mudahan ya sedikit apa namanya tuh berbagi pengalaman ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan mohon doa restunya Pondok Pesantren Al-Hadid bisa tetap eksis dalam dakwah ini dan juga bisa istiqomah. Apalagi menjelang Ramadan kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mungkin walaupun jarang ketemu, tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semuanya dan silaturahim ini akan mengantarkan kita kelak bisa kumpul bersama lagi di surga dan kita bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kerinduan kita. Demikian jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.